Shalom kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kita berada dalam channel Diskursus Teologia. Untuk mengembangkan channel ini dan memperoleh ulasan sekitar dasar iman Kristen, saya mohon channel ini untuk di-subscribe, ditekan lonceng notifikasinya, dan di-share agar makin banyak yang memperoleh informasi mengenai dasar iman Kristen. Atas dasar perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kawan-kawan, hari ini kita akan bicara tentang teologi darah hewan. Satu kajian teologis dogmatis mengenai darah hewan diperhadapkan dengan perbedaan ajaran denominasi gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan dan denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan. Saya mengangkat judul ini karena saya melihat ada beberapa latar belakang masalah di mana pada era dewasa gereja sekarang yang disebut sebagai tubuh Kristus di dunia ini memiliki banyak denominasi, dan setiap gereja memiliki ciri tradisinya sendiri dan memiliki perbedaan tafsiran yang berbeda dalam mendekati Alkitab sebagai firman Tuhan, terkhusus dalam persoalan darah hewan atau darah binatang. Setiap denominasi gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan memiliki dan mengambil dalil-dalil dari Alkitab. Demikian juga denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan memiliki dan mengambil juga dalil dari ayat-ayat Alkitab. Dalam tahap ekstrimnya yang menjadi dosa adalah ketika gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan menganggap denominasinya yang paling benar dan superioritas, dan mendiskreditkan denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan. Atau sebaliknya, atas serangan itu maka gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan mendiskreditkan kembali gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan dan menyatakan gerejanya yang paling benar dan superior. Tanpa disadari oleh berbagai pihak, perbedaan pendekatan tafsiran atas Alkitab sebagai firman Allah itu menjadikan umat saling menjelekkan dan membenarkan diri sendiri atas denominasi gerejanya, dan itu menurut saya adalah dosa. Dalam konteks itulah tulisan ini lahir untuk mencerahkan banyak pihak, yaitu umat gereja, untuk kembali kepada panggilan Kristus Yesus Tuhan kita, dan tidak mempersoalkan hal-hal makanan yang akan dibuang ke jamban, tetapi persoalan yang utama adalah melakukan kebenaran, karena manusia tidak akan diselamatkan karena makanan, tetapi karena iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kawan-kawan, kita coba melihat pola makanan manusia dalam sejarah Alkitab. Jika kita cek Alkitab dengan seksama, maka kita akan menemukan perubahan atau transformasi pola makan manusia, mulai dari zaman manusia sebelum jatuh ke dalam dosa yang bersifat vegetarian, hingga zaman ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang bersifat omnivora atau pemakan segalanya, hingga pola makan manusia sampai pada masa kini. Artinya pola makanan manusia itu ditentukan situasi dan kondisi manusia itu sendiri akan situasi yang terjadi dalam dirinya. Untuk lebih lanjut kita akan bahas di bawah ini. 1. Pra jatuh ke dalam dosa, pola makan manusia vegetarian. Alkitab menerangkan dengan lugas dan dengan terang benderang memberitakan bahwa manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, maka pola makanannya ialah vegetarian. Maksudnya hanya memakan buah-buahan dan memakan tumbuh-tumbuhan. Dan dalam konteks ini, pola makan manusia bukan hasil dari kehendak bebasnya, tapi dari ketentuan Allah itu sendiri. Artinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kehendak bebas manusia tidak dominan. Sebab sampai soal makanan, Allah sendiri yang menentukan dan campur tangan atas apa yang dikonsumsi manusia. Hal itu seperti yang diberitakan Alkitab dalam Kejadian 1:29, redaksinya begini. Berfirmanlah Allah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kejadian 1:29. Dari firman Allah ini maka kita bisa mengerti pola makan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah vegetarian. Dan buah dan tumbuhan yang menjadi makanan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa itu pun pilihan, bukan asal tumbuhan dan bukan asal buah-buahan, tetapi harus tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji yang boleh menjadi makanan manusia. Dan melalui firman Allah itu pula kita bisa mengerti bahwa dalam konteks manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, soal makanan mana yang harus dimakan, maka Tuhanlah yang mengaturnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Alkitab menerangkan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hanya memiliki satu peran dan satu kehendak, yaitu mengetahui hal-hal yang baik saja atau melakukan hal-hal yang baik saja. Kedua, pasca jatuh ke dalam dosa, pola makan manusia berubah menjadi omnivora atau pemakan segalanya.
Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, situasinya berubah. Manusia bukan hanya memiliki satu pengetahuan dan kemampuan, tapi manusia memiliki dua pengetahuan dan kemampuan yang sama seperti Allah, yaitu kemampuan atau pengetahuan berbuat baik, dan sekaligus manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berbuat jahat. Hal itu diterangkan oleh Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 5-6b. Redaksinya begini: tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 5-6b. Sejak pelanggaran manusia itu, atau sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan sejak Allah itu tidak lagi mengurusi pola makan manusia. Dan sejak itu manusia memilih pola makannya sesuai dengan kehendak bebasnya. Dan dari situlah pola makan manusia berubah dari yang vegetarian menjadi omnivora. Maksudnya manusia menjadi pemakan segalanya. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan, manusia memakan buah-buahan, dan manusia memakan daging-dagingan hewani. Dalam konteks manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada diterangkan Alkitab adalah larangan dari Allah bagi manusia untuk mengkonsumsi darah hewan atau binatang. Akan tetapi Alkitab menerangkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah menyembelih binatang, dan kulitnya telah dipakaikan untuk menjadi pakaiannya sesuai dengan apa yang Allah lakukan kepada manusia itu. Dan logika berpikirnya, tentu daging binatang itu akan dikonsumsi, tentu daging yang disembelih itu, maka dagingnya akan dikonsumsi manusia dan kulitnya dijadikan pakaian. Sekalipun tidak diterangkan Alkitab apakah darah binatang itu boleh dikonsumsi mereka atau tidak. Hal itu dicatat dalam Kejadian 3:21, redaksinya begini: dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Kejadian 3:21. Alkitab juga menerangkan bahwa pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa, anak-anak Adam, yakni Kain dan Habel, pada konteks ini manusia sudah menyembelih binatang atau hewan. Hal itu diterangkan Alkitab ketika Habel, anak laki-laki, anak sulung Adam dan Hawa, yang menyembelih ternaknya berupa kambing domba untuk persembahannya kepada Allah. Dalam konteks ini belum turun perintah atau larangan jangan mengkonsumsi darah hewan. Hal itu dicatat Alkitab dalam Kejadian 4 ayat 4, redaksinya begini: Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 4. Jadi besar kemungkinan karena pada zaman Adam dan Hawa, atau setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sudah menyembelih dan mengkonsumsi daging binatang atau hewan. Dan dalam konteks ini belum ada ditemukan perintah Allah atau larangan untuk mengkonsumsi darah hewan. Kemungkinan besar Adam dan Hawa dan anak-anaknya pada konteks pasca kejatuhan dalam dosa, mereka mengkonsumsi darah hewan atau binatang. Karena Alkitab menerangkan untuk pertama sekalinya perintah Allah turun melarang mengkonsumsi darah binatang atau hewan adalah pada zaman Nuh. Hal itu dicatat Alkitab dalam Kejadian 9 ayat 4, redaksinya begini: hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Kejadian 9 ayat 4. Dan menurut Alkitab, jarak Adam ke Nuh ada 10 generasi, yaitu antara lain Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Nah, jika pada zaman Nuh pertama sekali perintah Allah turun melarang mengkonsumsi darah hewan, maka mulai dari zaman Adam hingga zaman Lamek atau 9 generasi, mereka diasumsikan mengkonsumsi darah hewan atau binatang. Lalu kita coba akan lihat apa dasar Alkitabiah tidak boleh mengkonsumsi darah hewan. Pada umumnya denominasi gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan mengambil ayat-ayat Alkitab berdasarkan Perjanjian Lama atau suatu konteks masa ketika Yesus Kristus belum datang, atau satu konteks ketika segala hukum dan ketetapan Allah belum digenapi. Sebab pada Perjanjian Baru legalitas tradisi Taurat itu termasuk soal larangan mengkonsumsi darah itu kehilangan legalitasnya, terkhusus bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, di mana pemberita Injil di kalangan non-Yahudi adalah Rasul Paulus. Yang menjadi persoalannya adalah ternyata orang-orang Yahudi yang berada di perantauan atau di tanah non-Yahudi yang telah menjadi Kristen ikut tidak memelihara tradisi Taurat, terkhusus larangan memakan darah. Kedua belas murid Yesus yang notabene adalah Yahudi
yang juga memelihara tradisi Taurat, terkhusus yang memelihara larangan jangan memakan darah itu, mendengar hal itu. Lalu Jakobus, salah satu rasul Tuhan Yesus itu, memanggil Rasul Paulus ke Yerusalem dan menanyakan hal itu. Artinya orang-orang non-Yahudi atau orang tidak bersunat yang telah menjadi percaya atau menjadi Kristen, tidak menjadi persoalan bagi para rasul jika mereka tidak memelihara tradisi Taurat, termasuk soal tradisi Taurat larangan memakan darah, karena mereka bukan orang Yahudi. Akan tetapi bagi para rasul akan menjadi persoalan jika ada orang Yahudi yang menjadi percaya atau Kristen tetapi memakai dalil kekristenan untuk tidak memelihara tradisi Taurat. Itulah mengapa Rasul Yakobus berkata kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20b, redaksinya begini. Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Dan menurut Rasul Yakobus, agar orang-orang Yahudi yang berada di tanah perantauan atau di tanah non-Yahudi yang telah menjadi Kristen itu tetapi tidak memelihara tradisi Taurat Yahudi, agar mereka melakukan pentahiran bersama Paulus. Maksud Yakobus mengatakan hal itu agar selama ini rumor yang terdengar bahwa Paulus adalah orang Yahudi Kristen yang menolak memelihara tradisi Taurat, akhirnya rumor itu terbantahkan bahwa Paulus ternyata seorang Kristen Yahudi yang memelihara tradisi Taurat itu. Hal itu dicatat Alkitab dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 24, redaksinya begini. Yakobus berkata, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21 ayat 24. Dan Yakobus juga menerangkan kepada Paulus bahwa para rasul di Yerusalem memutuskan agar orang-orang Kristen dari kalangan non-Yahudi harus hidup mengikuti tradisi Taurat, diantaranya menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Kisah Para Rasul 21 ayat 5. Sekalipun akhirnya persoalan antara tradisi Taurat Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen dan Yahudi diselesaikan dalam sinode pertama para rasul dan penatua-penatua gereja di Yerusalem. Akhirnya diputuskan tidak ada keharusan bagi orang Kristen dan Yahudi untuk hidup dan mengikuti tradisi Taurat Yahudi. Akan tetapi orang Kristen Yahudi harus tunduk, hidup, dan memelihara tradisi Taurat Yahudi tersebut. Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Redaksinya begini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka, bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Perintah Allah melarang mengkonsumsi darah binatang atau hewan untuk pertama sekalinya menurut Alkitab terjadi atau turun pada zaman Nuh. Jika kita bertanya kenapa harus pada zaman Nuh, kenapa pada zaman-zaman nenek moyangnya atau leluhurnya perintah Allah yang melarang mengkonsumsi darah hewan itu tidak turun? Mungkin hal itu berkaitan dengan peristiwa air bah, di mana dengan air bah Allah membunuh segala yang bernyawa, baik manusia dan hewan dan tumbuhan. Dan sejak itu Allah berjanji tidak akan membunuh lagi segala yang bernyawa kepada Nuh. Dan tanda perjanjian itu adalah dengan perintah jangan memakan darah, karena darah adalah nyawa. Untuk lebih lanjut, kita akan cari apa kata Alkitab sebagai dasar larangan tidak boleh mengkonsumsi darah hewan atau binatang di dalam Alkitab. Yang pertama, pada konteks Nuh, perintah pertama jangan mengkonsumsi darah hewan atau binatang karena darah adalah nyawa, dalam Kejadian 9 ayat 4. Redaksinya begini, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Kejadian 9 ayat 4. Yang kedua, pada konteks Musa, darah hewan adalah pembebasan umat Allah dari perbudakan di Mesir, di mana Allah akan membunuh semua anak sulung Mesir, termasuk anak sulung ternak mereka, agar malapetaka dan tulah pembunuhan itu tidak mengenai umat Israel. Maka mereka harus menyembelih domba jantan dan darahnya dibubuhkan kepada dua tiang pintu dan di ambang atas rumah mereka. Karena itulah maka darah hewan itu dilarang untuk dikonsumsi. Hal itu dicatat Alkitab dalam Kejadian 12 ayat 7 dan ayat 13. Redaksinya begini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat tanda itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kejadian pasal 12 ayat 7 dan ayat 13. Yang ketiga, pada konteks para imam, darah hewan adalah alat penebusan dosa. Karena itu darah tidak boleh dikonsumsi. Hal itu tuliskan Alkitab dalam kitab Imamat 17 ayat 1. Redaksinya begini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 1.
Jadi perintah jangan mengkonsumsi darah hewan hanya ada dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama darah hewan memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual manusia pada zaman itu, di mana darah hewan adalah cara yang ditetapkan Allah sebagai presentasi keselamatan, sebagai presentasi penebusan dosa manusia di hadapan Allah sebelum kedatangan Yesus Kristus yang akan menggenapi semua itu. Bagaimana dalam perjanjian lama darah hewan yang melepaskan atau melewatkan umat Israel dari tulah di Mesir? Bagaimana darah hewan adalah ganti dari nyawa manusia akibat perbuatan dosanya? Sebab upah dosa adalah maut dan darah adalah nyawa. Karena begitu vitalnya peranan darah hewan pada konteks itu dalam kehidupan spiritual mereka, maka sejak itu darah hewan itu diharamkan atau dinajiskan untuk dikonsumsi. Lalu apa dasar Alkitab boleh mengkonsumsi darah hewan? Bagi denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan, dalil Alkitab yang diambil dari perjanjian baru, yakni masa ketika Yesus Kristus telah datang dan menggenapi hukum-hukum Allah. Adapun dasar Alkitab itu adalah yang pertama, perintah Tuhan Yesus yang menghalalkan segala jenis makanan. Denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi makanan yang ada darah hewan itu didasarkan pada perkataan Tuhan Yesus yang menghalalkan atau menyatakan halal semua makanan. Di mana menurut Tuhan Yesus, yang haram atau yang najis itu bukan apa yang masuk melalui mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Sebab semua yang masuk ke dalam mulut tidak masuk ke dalam hati, melainkan masuk ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati, dan dari dalam hati setiap oranglah timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan itu dicatat oleh Injil Markus 7 ayat 15-18. Redaksinya begini: apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 15 tambah ayat 18-19. 2. Perintah Tuhan Yesus kepada Petrus agar jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Dalam Markus 7 ayat 19, Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Setelah Yesus naik ke surga dan setelah para rasul memasuki masa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, maka penginjilan dilanjutkan oleh para rasul, dan Petrus adalah pemimpin para rasul dan seluruh orang percaya pada masa itu di Yerusalem. Petrus adalah seorang Yahudi tulen. Mulai sejak kecil ia sudah dididik dengan tradisi Taurat yang ketat, terkhusus soal sunat, makanan haram, makanan halal, termasuk soal larangan memakan darah hewan. Ketika Petrus berdoa kepada Allah, lalu ia diliputi oleh kuasa ilahi dan mendapat suatu penglihatan. Dia melihat langit terbuka, lalu dari langit itu turunlah kain berbentuk persegi, dan di atas kain itu terdapat segala jenis makanan yang haram menurut tradisi Taurat. Dan Petrus 3 kali mendengar suara Allah yang memerintahkan kepadanya, "Petrus, bangunlah, sendirilah, dan makanlah." Tetapi 3 kali pula Petrus menyangkal suara dan perintah Tuhan Allah itu dengan menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Mendengar penyangkalan Petrus itu, maka Tuhan Allah berkata kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allahmu, tidak boleh kau nyatakan haram." Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-15. Berdasarkan dalil Alkitab ini, maka tentu saja terang benderang bagi kita bahwa di dalam Yesus Kristus, makanan yang dahulu dinyatakan haram atau tidak tahir dalam tradisi Yahudi, di dalam Yesus Kristus itu dinyatakan halal. Dan itulah penggenapan hukum Taurat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Jadi di dalam Yesus Kristus, yang haram bukan lagi jenis makanan atau apa yang kita makan, tetapi yang haram itu adalah berbuat dosa. Yang ketiga, keputusan sinode pertama. Tradisi Taurat hanya berlaku bagi orang Kristen Yahudi, tapi tidak berlaku bagi orang Kristen non-Yahudi. Dalam sidang sinode gereja pertama sekali, yakni para rasul dan penatua gereja bersidang di Yerusalem, sidang itu menetapkan bahwa segala bentuk tradisi Taurat hanya berlaku kepada orang Kristen Yahudi, sedangkan orang Kristen dan Yahudi tidaklah satu kewajiban bagi mereka untuk tunduk kepada tradisi hukum Taurat. Tradisi Taurat yang dimaksud mencakup sunat, lahiriah, perayaan Sabat, makanan atau jenis hewan yang halal atau yang haram, larangan makan darah, dan lain sebagainya.
Sebab menurut hasil sidang para rasul pertama di Yerusalem itu, jika orang Kristen dan Yahudi dipaksakan mengikuti tradisi Taurat Yahudi, berarti itu sama saja mereka meletakkan kuk atau beban kepada seseorang yang tidak dapat dipikulnya. Dan hal itu juga sama saja mempersulit atau menghalang-halangi orang yang non-Yahudi untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, di dalam Yesus, orang Kristen tidak hidup dalam tradisi Taurat, tetapi dalam kasih karunia Allah. Pernyataan Rasul Paulus bahwa di dalam Yesus Kristus, orang Kristen tidak lagi diselamatkan oleh hukum Taurat, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus Kristuslah hukum Taurat yang tergenapi, atau hukum Taurat yang sudah digenapi itu. Artinya jika Tuhan Yesus saja sang penggenap segala hukum-hukum Allah, termasuk hukum Taurat, telah menghalalkan semua makanan, lalu mengapa manusia harus memaksakan kembali tradisi hukum Taurat itu, terkhusus dalam soal makanan halal dan haram, dan terkhusus dalam persoalan makan darah atau tidak? Seolah-olah hukum Taurat itu lebih besar daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Seolah-olah tradisi hukum Taurat itu lebih menyelamatkan daripada karya keselamatan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itulah dikatakan Rasul Paulus dan dituliskan Alkitab bahwa orang Kristen tidak hidup untuk tradisi hukum Taurat, tetapi orang Kristen hidup untuk kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti dalam Galatia 5 ayat 1, redaksinya begini: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri dan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Yang kelima, persoalan kerajaan Allah bukan persoalan makanan, tapi persoalan melakukan kebenaran. Berdasarkan kitab Roma pasal 14 ayat 17 tambah ayat 20. Menjadi dasar Alkitabiah denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan dalam makanan. Sebab di dalam Yesus Kristus, persoalan makanan, hal itu menjadi tidak persoalan penting atau sekunder. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang menjadi persoalan terpenting adalah melakukan kebenaran, damai sejahtera dan kebaikan untuk menuju surga kerajaan Allah. Hal itu dicatat Alkitab dalam Roma 14 ayat 17 dan 20. Redaksinya begini: sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh karena makanannya orang lain menjadi tersandung. Roma 14 ayat 17 sampai 20. Lalu kita akan melihat apa itu teologi makanan. Nah, dalam konteks ini teologi makanan, ternyata persoalan gereja kontemporer mengenai denominasi gereja yang melarang mengkonsumsi darah hewan dan denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah hewan, atau dengan kata lain, persoalan gereja masa kini mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh, atau makanan halal dan yang haram, juga terjadi pada gereja-gereja di zaman para rasul, terkhususnya pada zaman Rasul Paulus. Seperti yang terjadi di gereja Kolose. Di gereja Kolose terjadi pertikaian dan perdebatan hingga kepada saling merendahkan sesama orang percaya karena persoalan makan minum, persoalan hari raya, bulan, dan persoalan hari Sabat. Akar persoalan itu terjadi ketika orang-orang Yahudi masuk ke gereja Kolose dan memaksakan tradisi Tauratnya kepada orang-orang Kolose yang non-Yahudi, di mana melalui dalil Taurat orang Yahudi menyalahkan jenis makanan yang mereka konsumsi, menyalahkan perayaan-perayaan gerejawi yang mereka lakukan, dan akhirnya berujung kepada perdebatan dan saling merendahkan. Hal itu sampai kepada telinga Rasul Paulus, dan Paulus menuliskan suratnya kepada gereja Kolose karena persoalan itu. Paulus menerangkan persoalan makanan dan minuman, persoalan sunat, persoalan perayaan-perayaan dan persoalan-persoalan lainnya, itu semua adalah persoalan di dunia ini atau persoalan di bawah. Karena itu carilah persoalan yang di atas, yaitu persoalan surgawi, yakni melakukan kebenaran dan kebaikan. Artinya, mengapa engkau menghabiskan energi imanmu untuk hal-hal yang duniawi atau untuk persoalan-persoalan yang di bawah, tapi habiskanlah energi imanmu untuk hal-hal yang surgawi atau persoalan-persoalan yang di atas. Hal itu dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 16-17. Redaksinya begini: karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan daripada apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 16-17. Jadi jelas sekali menurut Rasul Paulus, persoalan boleh atau tidak boleh memakan makanan, antara makanan halal dan haram, antara makanan yang pakai darah atau tidak pakai darah, itu adalah soal-soal bayangan-bayangan belaka. Karena itu hanya persoalan tradisi. Karena al ukurnya yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Sebab dalam Markus 7 ayat 19 Yesus sudah menyatakan semua makanan halal atau makanan itu tahir, tetapi yang haram adalah berbuat dosa. Lalu mengapa kita harus mempersoalkan persoalan makanan, jenis makanan yang haram dan yang halal, dan jenis makanan yang
ada darahnya atau tidak ada darahnya. Di gereja Korintus juga terjadi perdebatan karena persoalan makanan. Selain karena konsep makanan halal haram oleh tradisi Yahudi, juga perdebatan karena persoalan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena persoalan makanan itu akhirnya umat gereja saling menyerang, saling menuding dan saling menyalahkan. Persoalan itu sampai ke telinga Rasul Paulus dan Paulus menuliskan suratnya kepada gereja Korintus. Paulus menerangkan, jika ada orang yang percaya kepada berhala, lalu memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, maka hal itu akan melemahkan hidupnya. Tapi jika seseorang yang tidak percaya kepada berhala, tetapi karena unsur kelaparan dan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, hal itu tidak akan mempengaruhi imannya. Karena itu dikatakan Rasul Paulus dan dituliskan oleh Alkitab dalam 1 Korintus 9 ayat 8-9, redaksinya begini. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak akan rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 9 ayat 8-9. Jadi terang sekali menurut Rasul Paulus, persoalan sebenarnya bukan jenis makanannya. Persoalan sebenarnya bukan atau tidak boleh memakan makanan yang ada darah hewan atau yang tidak ada darah hewan. Tapi persoalan sebenarnya adalah, jangan karena makanan halal atau haram, jangan karena persoalan makanan ada darah atau tidak ada darah, hal itu kita menjadi batu sandungan bagi saudara kita yang seiman, yang lemah imannya. Contoh, jika saya berada di lingkungan denominasi gereja yang tidak mengkonsumsi darah, tentu saya harus ikut dengan tradisi mereka. Karena kalau saya tidak ikut dengan memaksakan tradisi saya, lalu saya memakan makanan yang ada darah di tengah-tengah orang yang tidak memakan ada darah, bukankah saya akan menjadi batu sandungan bagi mereka karena makanan saya itu? Begitu juga sebaliknya. Jika saya berada di denominasi gereja yang memperbolehkan mengkonsumsi darah, maka saya harus ikut dengan tradisi mereka. Karena kalau saya tidak ikut dengan tradisi mereka, lalu saya makan dengan makanan yang tidak ada darah di tengah-tengah orang yang makan yang ada bercampur darah, bukankah pada saat itu saya menjadi batu sandungan dengan orang-orang yang seiman saya di tempat itu karena makanan saya? Nah, karena itu bagi Tuhan di dalam Yesus Kristus, makanan pakai darah atau makanan tidak pakai darah tidak jadi soal lagi. Karena darah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan manusia, bukan darah binatang atau darah hewan lagi. Tetapi makanan yang pakai darah dan yang tidak pakai darah itu hanya persoalan tradisi manusia di dunia ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah najis, bagi orang itulah itu najis. Roma 14 ayat 14. Apa maksud perkataan Rasul Paulus ini? Sebenarnya di dalam Tuhan Yesus Kristus semua makanan itu adalah halal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 19. Dan yang haram atau yang najis itu dalam Yesus Kristus bukan lagi persoalan jenis makanannya, tapi yang haram adalah ketika kita berbuat dosa. Akan tetapi akan selalu ada manusia yang mengharamkan atau menajiskan makanan tertentu karena berbagai alasan tertentu di dalam dirinya, tapi pada umumnya karena alasan tradisi Taurat Yahudi. Dan kalaupun orang itu tetap memegang tradisi Taurat Yahudi itu untuk menyatakan sesuatu makanan itu haram atau najis, seperti makanan pakai darah, maka cukuplah untuknya saja makanan darah itu najis. Dia tidak boleh menajiskan makanan saudaranya yang pakai darah, sebab saudaranya itu tidak hidup menurut tradisi Taurat Yahudi itu. Dan begitu juga sebaliknya, jika seorang menganggap halal makanan yang pakai darah, cukup hal itu halal bagi dirinya sendiri. Dia tidak boleh menajiskan makanan saudaranya yang tidak pakai darah. Jika tidak demikian, berarti kita telah menjadi batu sandungan bagi saudara kita karena persoalan makanan kita. Nah, sampai di situ kiranya persoalan makanan darah dan tidak pakai darah ini bisa membantu kita untuk saling menghormati dan kita bisa saling menginsaf dan menghayati bahwa di dalam Yesus Kristus dalam perjanjian baru kita diselamatkan lagi bukan karena darah binatang, dan pengampunan dosa kita lagi bukan karena darah binatang, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Jika Yesus berkata, ambil dan minumlah, inilah darahku, dan Yesus mengharapkan bahwa agar kita mengkonsumsi darahnya agar terjadi keselamatan dalam hidup kita. Lalu seolah-olah kita mengharamkan darah binatang karena kita anggap darah binatang itu lebih berjasa. Saya pikir kita perlu tinjau ulang itu lagi. Apakah darah hewan itu jauh lebih suci daripada darah Yesus, sehingga darah hewan itu tidak boleh dikonsumsi, sementara darah
Yesus boleh dikonsumsi. Tapi apapun pilihan kita, sah-sah saja. Saudara sah-sah saja ketika berkata saya mau makan yang tidak pakai darah dan saya nyaman di sana. Dan ketika saudara berkata saya mau makan yang pakai darah karena saya nyaman di sana. Kedua hal ini sah-sah saja. Asal jangan ketika saudara tidak memakan darah, saudara menghakimi orang yang memakan pakai darah. Dan ketika saudara memakan pakai darah, saudara menghakimi orang yang memakan tidak pakai darah. Karena itu pilihan saudara. Saudara mau hidup dalam tradisi Taurat Yahudi yang melarang tidak boleh makan pakai darah, silahkan, selama saudara bisa mempertanggungjawabkan itu kelak. Atau saudara mau berkata saya tidak di dalam Yesus, saya tidak hidup lagi dalam tradisi Yahudi, tapi saya hidup di dalam tradisi saya, yang di dalam tradisi saya itu ada Yesus, silahkan. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukan persoalan makanan dan minuman, tapi melakukan kebaikan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam.